Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi selamat sore teman-teman. Oke, makasih ya udah nyempetin waktu buat diskusi santuy kali ini. Diskusi santuy kali ini membahas tentang skala prioritas tentang akademik dan non-akademik. Kemarin kan, pada minggu kemarin, kelompok kita memilih non-akademik dan akademik itu setara, harus imbang, tidak boleh jomplang sebelah. Nah, untuk hal tersebut akan ada saatnya akademik dan non-akademik itu berbarengan. Misalnya ada matkul, terus juga ada jam organisasi berbarengan. Nah, di sini saya mau minta pendapat teman-teman tentang skala prioritas dalam akademik maupun akademik. Oke? Untuk pendapat pertama, mungkin yang ingin mengajukan, silakan. Halo. Yang ingin berpendapat pertama siapa? Boleh tak potong, Tavan? Ya. Brad. Ya, Mas. Mungkin itu saya bisa dijelasin dari prioritas akademis itu kan, akademis juga ada banyak. Kayak mungkin kuliah, terus mungkin ke komunitas, atau mungkin pembagian waktu kuliah, atau mungkin cuma cari nilai IP sih. Terus dari non akademis kan juga ada organisasi mahasiswa, mungkin juga ada UKM, ada kesibukan yang lain, mungkin kayak ngopi, diskusi maupun dan lain-lain. Nah, mungkin bisa disebutin aja hal-hal dari akademis itu apa aja, non akademis itu apa aja, biar enak nanti, biar teman-teman nggak bingung juga. Terima kasih. Ya, Mas, makasih. Arek, ada yang pendapat? Halo, guys. Halo teman-teman. Gak ada yang berpendapat, ah? Ya wes, gini aja. Apa, Bang? Halo. Siapa ini? Siapa? Ayo. Halo. Ya. Topiknya apa? Gimana? Topiknya itu skala prioritas. Akademik sama non akademik. Tapi nanti akademiknya dijelasin. Misalnya akademik itu kayak ngejar IP atau gimana. Kalau non akademik itu kayak organisasi atau kerja atau gimana gitu. Oke. Gimana, Mas Ten? Bahasa malu. Gak, aku bingung, Pak. Ya wes, gini aja. Kalau pertama aku tak buka ya pendapat ya. Aku itu lebih skala prioritaskan, misalnya kan jika ada non akademik, tak contohnya ya, aku itu lebih ngejar IP, lebih ngejar tugas. Misalnya kalau ada tugas organisasi sama tugas kuliah, ya aku lebih milih tugas kuliah. Gitu sih. Soalnya aku mikir, aku kuliah itu juga bidik misi kan. Bidik misi kalau nilai IP ku rendah, otomatis nanti bisa dicabut bidik misiku. Jadi aku sih lebih mentingin IP di atas segalanya. Nah, setelah IP nanti baru organisasi, habis itu dan lain-lain. Ngopi sih terakhir sih, kalau sudah selesai semua baru ngopi. Kalau aku sih gitu sih.
Teman-teman gimana? Izin masuk boleh Mas? Ya, Mas Rifan ya. Yo, Oke, silakan Mas Rifan. izin berpendapat. Saya Adriano Rifan dari Sumeneb Madura. Dari skala prioritas antara akademik dan non akademik, saya lebih memprioritaskan yang akademik. Kenapa? Karena memang tujuan yang pertama saya kuliah yaitu saya harus mendapatkan nilai akademik atau prioritas akademik saya yang paling baik. Jadi akademik itu memang sangat penting bagi saya. Untuk apa? Untuk masa depan saya, untuk masa depan baik itu di dunia kerja maupun bagaimana nanti jalannya. Yang paling penting adalah prioritas akademik saya. Untuk prioritas non akademik apakah tidak penting? Namun ada beberapa porsi yang harus dibatasi. Misal contoh ketika ada tugas prioritas tugas akademik dan non akademik, saya lebih memprioritaskan yang akademik karena itu akan mempengaruhi jalannya waktu saya berkuliah. Mungkin itu saja antara dalam kutipan itu skala prioritas akademik dan akademik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rifan atas pendapatnya. Teman-teman yang lain, gak ada pendapat yang lain ta? Ayo. Oke Mas, aku mau berpendapat. Oh iya, silakan Mas Ahmad. Jadi secara garis besar ya sama sih. Jadi untuk memilih skala prioritas antara akademik maupun non akademik, pastinya saya memilih akademik dulu. Jadi perkuliahan kan, yang namanya perkuliahan kan cari ilmu dulu ya. Untuk masalah organisasi dan lain-lain itu kan nomor 2. Toh kalau kita kuliah itu kan milih akademik, jadi pelajaran yang kita cari. Jadi kalau kita mengesampingkan pelajaran nanti bisa-bisa malah menghambat waktu perkuliahan dan memperpanjang gitu ya. Jadi nggak efektif. Oleh karena itu tuh saya memilih skala prioritasnya tetap akademik dulu. Nanti kalau akademik sudah berjalan dibarengi dengan non akademik gitu Mas. Oh ya, makasih Mas, makasih. Paham. Oke. Oh ya, saya mau minta maaf dulu ya. Video VidCon ini tak pause dulu, terus tak buat Zoom lagi. Soalnya waktunya habis ya. Oke. Nanti sekarang gabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Dimas Akbar dari kelompok kamera. Menurutku prioritas mana akademik sama non akademik? Menurutku sih untuk saat ini aku lebih milih ke akademik ya, soalnya aku kan basic dari SMA nggak ada basic sedikit pun tentang komputer. Terus ya aku juga ada dikit basic di non akademik kayak organisasi gitu sih. Jadi ya kalau saat ini sih aku lebih memprioritaskan ke akademik ya. Mungkin nanti ke depannya atau enggak semester 3-4 gitu mungkin dikit-dikit nyemplung ke organisasi gitu aja sih. Prioritas mana ya tergantung kalian. Kalian minatnya ke non akademik atau ke akademik. Kalau dirasa memang akademiknya juga udah cukup mumpuni ya monggo ke non akademik buat cari-cari soft skill gitu sih. Itu aja, makasih. Perkenalkan, nama saya Sultan Agung Nurkarisuma dari kelompok 8 BCD. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang akademik dan non akademik. Di sini saya sendiri lebih memprioritaskan akademik karena sekarang di zaman sekarang kebanyakan kita itu lebih dilihat dari pengetahuan akademik kita. Seperti kita kerja, kita dites dengan akademik dan dilihat nilai akademik kita, dan waktu kita masuk kuliah juga kita dites akademik.
yang dilihat juga nilai akademik kita. Jadi menurut saya di zaman sekarang itu lebih penting lebih diprioritaskan akademik daripada non akademik. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vegan Firmansyah dengan NPM 2008 10 10 102. Di sini saya akan memberi pendapat tentang skala prioritas akademik dibanding non akademik. Dari skala 1 sampai 10, akademik banding non akademik yaitu 4 banding 6. Kenapa saya lebih condong ke non akademik? Sebagai contoh saja, banyak loh orang yang tidak terlalu pintar tetapi memiliki teman yang banyak. Dia pandai berbicara pada teman, pandai menarik simpati teman, terus juga pandai membaca situasi gitu. Nah, orang seperti itu tuh banyak loh yang sukses karena temannya gitu. Sebaliknya, kalau orang yang pinter banget bahkan sampai jenius tapi dia nggak mau berteman, merasa menang sendiri, sekali berbicara dia menyakiti orang, kelak saya kira dia akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Carlita Nur Fitriani. Menurut pendapat saya, skala prioritas seseorang itu beda-beda. Tetapi menurut saya, karena saya masih menjadi mahasiswa, saya lebih mementingkan pendidikan saya dibanding organisasi dulu. Karena kita harus mengejar dulu sampai lulus karena itu merupakan kewajiban kita. Kalau organisasi kita bisa mengikuti di selang-selang waktu. Terima kasih. Nah, oke, teman-teman, kita lanjutin lagi diskusinya. Maaf ya, ada kendala. Oke, apa ada pendapat yang lain lagi tentang skala prioritas? Halo, ya, silakan. Ya, berpendapat aku. Nice. Oke. Silakan Mas Ten. Pendapatku sih, caraku prioritas noise sih hampir di seluruh keadaan sih. Aku memprioritaskan akademik sih. Soalnya melihat lagi dari tujuan pertamaku aku kuliah, yo bidang akademik kan yang tak cari biar dapat ijazah. Terus dari ijazah itu aku dapat kerja atau gak dapat ilmu. Jadi misalnya disuruh milih akademik, prioritas aku sih ya tetap akademik. Mungkin misalnya dalam suatu keadaan misal kalau bidang akademik itu menghadiri kelas, terus bidang non akademik ada urusan organisasi, dilihat dulu juga sih lebih penting mana. Kalau misalnya kelasnya cuma materi sing ala-ala, ya aku milih organisasi sih. Itu menurutku sih. Makasih. Ya, sama-sama Mas. Tadi tergantung lah. Oke. Teman-teman yang lain ada pendapat mungkin? Ada. Halo. Oh iya. Siapa ini? Siapa dulu ini? Ayo. Mbak E sih, Mbak. Oke, ladies first. Ayo Mbak, silakan. Oke, saya Indin Rahmanda Putri dari kelompok kamera. Pendapat saya, kalau saya kan lebih condong ke akademik, selain karena orang tua yang sudah bayar UKT, belajar mandiri IPK itu yang perlu diutamakan untuk ditingkatkan. Soalnya kan yang dibuat kerja itu utamanya skill dari akademik tersebut. Dan ilmu yang sifatnya non-akademik sedikit bisa didapatkan pas selesai melakukan kegiatan akademik itu. Seperti pas kerja kelompok, melatih leadership sama tanggung jawab. Walaupun tidak sebanyak pas organisasi, sedangkan cara untuk menyeimbangkan dua kegiatan tersebut lebih melihat kemana yang seperti kayak
deadline-nya yang mepet yang mana, ataupun mana yang sekiranya saya butuh atau yang ilmunya lebih berguna yang mana. Seperti contohnya kalau mendapat tugas dari organisasi, sedangkan tugas kuliah saya belum selesai, tersebut tapi sebisa mungkin diimbangkan karena dua-duanya sama-sama menjadi. Ya, terima kasih. Ya Mbak, terima kasih. Apa ada pendapat yang lain lagi selain Mbak Endin? Halo, halo. Oh iya, Mas Permisi Rama. Mas Nopandi. Oh, ya. Mas Rama dulu ya, tadi soalnya Mas Rama duluan nih. Aku antri. Oke. Ya udah, ayo Mas Rama, silakan pengen duluan tadi. Gak apa-apa. Jadi kalau ini perkenalan dah. Ya wes, gak apa-apa. Ben Ayo. sayang aku. Nama saya Syamari Ramajanitra dari kelompok kamera. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya, dulu saat itu ikut OSIS di SMA, saya pastinya akan mementingkan akademik daripada non-akademis. Namun balik lagi ke kondisi, jika pada suatu hari tertentu di mana ada panggilan untuk berorganisasi, sedangkan pada hari tersebut juga ada kegiatan akademik, maka saya akan mencari tahu dulu apakah kegiatan akademik tersebut ada ujian atau tidak. Jika tidak ada ujian dan hanya sekedar tugas yang deadline-nya mungkin 2-3 hari ke depan, maka saya akan mengikuti kegiatan non-akademis tersebut dan mempending istilahnya kegiatan akademik tersebut. Sekian pendapat saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rama. Tadi siapa tadi yang mau berdebat? Ayo silahkan, ayo. Permisi mau berpendapat. Iya Mbak, silakan. Nah, misalkan nama saya Rizra di kelas dari kelompok kamera. Nah, ini saya ingin mengutarakan pendapat saya tentang dari akademik dan akademik. Kalau menurut saya prioritaskan lebih dahulu adalah yang akademik. Nah, apa? Soalnya di dalam dunia kerja itu juga yang dilihatkan akademiknya. Kalau yang non akademik itu sebenarnya dibutuhkan CV masih sampingkan. Kemudian juga lihat kayak ijazah apa, terus kayaknya berapa, mungkin kan dilihat ya sertifikat silat atau sertifikat apa gitu. Ya ada, tapi enggak semua yang kepentingan ya tetap ada. Mas. Oh iya Mbak, terima kasih Mbak Risma. Apa setelah Mbak Risma ada pendapat yang lain? Aku Mas. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rehan Dela Masyuri, saya dari kelompok kamera. Ini kan topiknya tentang skala prioritas dalam hal akademik dan non-akademik. Sesuai dengan kesimpulan kelompok kemarin, kalau dari hal akademik dan non-akademik itu sama-sama pentingnya, jadi dua-duanya harus diseimbangkan. Maka saya akan melihat dari klasifikasi penting dan mendesak. Jadi prioritas utama saya adalah hal yang penting dan mendesak. Seperti jika ada tugas akademik yang deadline-nya sudah dekat 1 hari, 2 hari ke depan, sedangkan ada tugas dari organisasi yang hanya kumpul-kumpul saja atau hanya ngobrol-ngobrol santai, maka saya akan lebih dahulukan tugas akademik saya yang akan mempengaruhi jalannya perkuliahan dan kelulusan saya karena deadline-nya sudah dekat. Kemudian prioritas kedua yaitu klasifikasi penting tapi tidak mendesak. Jadi apabila ada tugas akademik yang deadline-nya masih jauh, semisal 7 minggu, kemudian bertabrakan dengan tugas dari non-akademik seperti rapat organisasi, ada proyek organisasi yang dilaksanakan besok, maka saya akan dahulukan proyek organisasi saya, karena tugas akademiknya masih tidak mendesak.
masih jauh deadline-nya. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, hal ini akan saya taruh belakangan apabila saya memiliki waktu luang. Contohnya bermain game online bersama teman-teman, diajak jalan-jalan bersama teman-teman. Nah, itu akan saya taruh belakangan setelah skala prioritas utama saya dan skala prioritas kedua saya selesai. Kuncinya cuma satu sih, jangan menunda pekerjaan. Karena pekerjaan yang Anda tunda hari ini akan menambah beban Anda di hari esok. Sekian dari saya, terima kasih. Ya Mas, keren sekali pendapatnya. Oke. Apa ada pendapat yang lain selain Mas Rehan? Halo. Ya. Silakan. Iya. Perkenalkan. Bentar. Nggak usah pakai background kan? Sorry. Nggak apa-apa. Pakai aja, nggak apa-apa. Nggak. Oke, yaudah. Oke, bentar ya. Selalu kutunggu. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Firdausa Yasmin Hermadi Putri. Cara saya menentukan skala prioritas itu sesuai dengan tujuan kuliah saya dan deadline waktunya. Jadi saya lebih memprioritaskan akademiknya itu dalam kuliah, tugas maupun IPS serta IPK karena merupakan penentu lulus kuliah serta untuk melamar pekerjaan. Lalu dengan mendapat nilai IPS serta IPK yang memuaskan itu saya dapat membanggakan orang tua saya. Lalu dilihat dari deadline-nya, saya kalau misalnya ada yang lebih dekat itu maka akan saya kerjakan terlebih dahulu. Terima kasih. Ya Mbak, terima kasih Mbak Yasmin. Setelah Mbak Yasmin ada pendapat yang lain? Halo. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya mas. Ya silakan Mas Raffi. Ya, menurut cara saya menentukan skala prioritas yaitu saya tetap memprioritaskan hal yang berhubungan dengan akademik karena tujuan awal saya kuliah atau masuk perkuliahan itu memang menimba dan mencari ilmu sehingga nanti dapat mencari pekerjaan dengan gampang. Soalnya takutnya kalau terlalu fokus atau terlalu memprioritaskan hal yang berhubungan dengan non-akademik, kuliahnya nanti keteteran dan nggak cepat lulus dan mendapatkan nilainya kurang. Itu sih Mas menurutku. Terima kasih. Ya Mas, makasih Mas Raffi. Ayo, ada pendapat lain? Ayo teman-teman. Apa ada yang berpendapat lagi? Halo. Halo, Fred, mungkin iso tunjuk aja Fred, misalnya tak ibu yang berpendapat. Tak tunjuk dah. Yang belum aja ditunjuk. Mas Sultan, silakan. Kan berpendapat Mas Sultan. Halo. Halo. Mas Sultan. Tidak Mas, halo. Halo. Tak lewati dulu ya Mas Sultan ya. Mungkin yang lain? Mas Fauzan mungkin ingin berpendapat?
Ya, Mas, saya Muhammad Fauzan. Jadi menurutku saya menentuin skala prioritas itu kita lihat dulu dari kita sendiri, memahami apa yang kita butuhkan. Jadi apa yang kita butuhkan sekarang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Misalnya dalam konteks akademik dan non-akademik, saya lebih milih non-akademik buat diprioritasin. Namun bukan berarti saya meninggalkan akademik, soalnya bagi saya akademik itu bisa belajar dari mana saja dan juga kapan saja. Namun untuk non-akademik itu misalnya berarti melatih soft skill, salah satunya belajar sosialisasi dan berorganisasi, itu bagi saya lebih diprioritasin. Tapi kedua itu tetap sama-sama penting. Terima kasih. Ya, makasih Mas Fauzan. Ayo teman-teman, masa dipilih lagi, Rek. Ada yang berpendapat, ah? Halo. Halo, ya silakan Mas Putra. Ya, perkenalkan nama saya Putra Dwi Wirakarta-Yuniahan. Masalah tentang skala prioritas akademik atau non-akademik, kalau aku sih lihat pentingnya mana dulu ya. Kalau misal tugasnya, deadline-nya itu besok ya, mending mengutamakan akademik dulu. Kalau misal deadline tugasnya masih panjang, terus ada acara non-akademik atau rapat-rapat non-akademik, ya boleh di pending terlebih dahulu untuk mengikuti acara non-akademik terlebih dahulu. Gitu sih kalau aku. Ya, terima kasih. Ya Mas, makasih Mas Putra. Setelah Mas Putra, ada pendapat yang lain mungkin? Halo, halo. Aku Mas. Ya, silakan Mas Rano. Perkenalkan, nama saya Terano Windrianto Darmawan. Saya izin berpendapat. Skala prioritas yang akan saya memilih dahulu itu akademik. Itu bagaikan landasan untuk kita sebagai menuntut ilmu, mengesap pikiran atau kemampuan kita, agar kita memiliki pengetahuan di bidang kita. Terus baru kita memilih non-akademik. Ya, seperti mengikuti organisasi yang bisa membentuk soft skill yang kita gak bisa dapetin di kelas secara akademik. Dan soft skill yang ya penting buat penunjang akademik. Itu aja sih, sekian penjelasan saya. Iya Mas, makasih Mas Terano. Ada pendapat yang lain setelah Mas Terano? Aku Mas. Ya silakan Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Almas Aryansyah dari kelompok kamera ya. Kalau menurut saya sih dalam menentukan skala prioritas, lebih memprioritaskan mana akademik dan non-akademik. Ya saya kembali lagi ke tujuan awal saya berkuliah, itu menuntut ilmu. Nah, jadi saya lebih memprioritaskan akademik saya dibanding non-akademik saya. Dan itu dapat dilihat dari tingkat kepentingan dan juga kedaruratannya. Nah, misal ada kelas, kemudian itu berbarengan dengan rapat atau kegiatan non-akademik lainnya. Nah, itu kan pasti lebih penting kelas ya kan ya. Karena itu akan menentukan absensi, dan absensi itu akan menentukan IPK kita nanti. Nah, ya mungkin itu saja sih Mas. Intinya saya lebih memprioritaskan ke akademik saya dibanding non akademiknya. Ya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Makasih ya Mas Ferry. Mas. Ya. Ya. Apa ada pendapat yang lain? Aku mau berpendapat ya. Ya, silakan Mbak Resya. Perkenalkan, saya Desya Ristia Putri, mau berpendapat tentang FGD D2.
Kan yang kemarin yang di FGD pertama kan kesimpulannya akademik sama non-akademik itu kan seimbang. Tapi kalau misalnya ditanya skala prioritas, saya lebih milih ke yang akademik. Jadi kalau suatu waktu akademik sama non-akademik itu waktunya bertabrakan, saya lebih milih ke akademik. Soalnya kan non-akademik biasanya tujuannya kayak cuma pengembangan skill kayak public speaking, berpendapat di depan umum gitu. Jadi nggak harus selalu ikut. Gitu aja pendapat saya. Makasih. Ya, makasih Mbak Desya. Ayo Rek, tinggal 2. Siap. Ada mau dapat lagi? Halo, halo. Mas Dani mungkin ingin berpendapat. Maaf Mas, gak kedengeran. Suaranya belum masuk. Belum masuk Mas. Ngatur iki aku. Oh, sudah masuk. Sudah dah? Masuk Mas. Sudah. Masuk lagi. Ya, masuk. Silakan. Jelas tak? Banget. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldani Rian Wibisono. Di sini saya akan berpendapat tentang skala prioritas akademik ataupun non-akademik. Menurut saya itu tergantung skala kepentingan juga sih. Selagi kita bisa menghandle keduanya, ya kita lakukan keduanya. Tapi ketika akademiknya lebih penting, ya kita dahulukan akademik. Tapi sebaliknya juga, ketika non-akademiknya lebih penting, ya kita lakukan juga non-akademik. Karena zaman sekarang, kalau kita hanya mendahulukan akademik, contohnya di dunia pekerjaan, ya kita tidak akan mampu, karena sekarang ini kan banyak jalur orang dalam. Kalau kita nggak banyak kenalan juga di luar non-akademik, kita nggak bakal bisa dapat kerja yang lebih bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tinggal siapa ini yang belum? Yang belum berpendapat, ayo silakan. Mas Sultan. Oh, ya Mas Sultan. Ayo silakan Mas Sultan, berpendapat Mas Sultan. Halo, Mas Sultan. Halo. Halo, Mas Sultan. Halo. Mas Sultan. DC dah. Halo. Halo, Fred. Mungkin lah misalnya anaknya emang gak ono apa mungkin ono kesibukan sing lain. DC mungkin. Kak Sultan, gak apa-apa dilanjutno ndek Iya. lanjut guys. Berarti ini sudah semua ya, sudah aku anggap selesai ya. Langsung tak lanjut kesimpulan ya. Gimana? Ya wes ya. Gini Rek, dari kesimpulan dari pendapat teman-teman tadi, kesimpulannya itu kelompok kita itu lebih milih memprioritaskan akademik. Karena tujuan kuliah kita itu ya akademik, mencari IPK, mengutamakan IPS. Tapi jika akademik itu memiliki deadline yang agak panjang, mungkin kayak tugas dari dosen, tugas rumah dari dosen itu memiliki deadline yang agak panjang, misalnya 1 minggu, 5 hari, ya kita juga sempatkan waktu buat non akademik, yaitu organisasi,
UKM, atau komunitas. Gitu sih pendapatnya tadi. Gimana? Bisa diterima nggak teman-teman? Halo, halo. Gak apa-apa rek, lah ono sing nyangga sanggan rek. Gimana? Ada sing kelennya nggak ada? Omnibus Law. Ayo. Gimana rek? Udah katanya nggak ada? Halo. Ya wes ya, tak tutup ya kalau ada yang nyangga. Oke. Ya wes. Makasih ya atas waktunya, udah bisa ngeluangin waktu buat diskusi santuy. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.